Wah wakaplay, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para pecinta film horor Thailand? Semoga kalian baik-baik saja ya. Karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film horor terbaru yang sangat mengerikan dan fresh, di mana film ini berjudul Attack 13 tahun 2025. Oke lah, karena film ini cukup panjang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan kemeriahan pertandingan voli antar SMA di negara Thailand Lei, di mana kali ini tim voli SMA Nongtot yang dipimpin pemain bernomor 13 bernama Busaba hanya memerlukan 2 poin untuk meraih tiket playoff. Akhirnya, berkat semuasan keras dari Busaba, SMA Nongtot berhasil lolos playoff setelah mengalahkan SMA Bool. Namun di tengah kebahagiaan, Busaba meminta temannya yang bernama Uyah pergi ke ruang ganti karena ada sesuatu yang harus mereka bicarakan. Selang beberapa saat, rupanya Busaba terlihat memberi hukuman pada Uyah yang permainannya sangat cupu hingga membuat timnya hampir kalah. Alhasil, Busaba harus berjuang lebih ekstra untuk mengalahkan SMA Bool. Di tengah situasi terpojok, Uyah pun berjanji akan berlatih lebih giat lagi. Hingga setelah Busaba pergi, Ocha yang kebetulan datang langsung menolong Uyah yang ngap-ngapan di Lilith Shower. Di keesokan harinya, Busaba yang sedang menggambar genderuwo seketika kesal saat Ocha memberitahu jika Uyah tidak masuk sekolah dengan alasan sakit. Dirasa Uyah berbohong karena malas latihan, Busaba yang murka langsung melampiaskannya pada Ocha. Untung saja kedatangan Bu Guru yang membawa seorang murid baru menghentikan kebarbaran Busaba. Hingga sesaat kemudian, murid baru cantik bernama Jindara langsung memperkenalkan diri, di mana di sekolah sebelumnya, Jindara merupakan kapten tim poli yang berhasil membawa SMA-nya menjadi juara nasional, dan bukan hanya Tarkam yang sok gengsi. Mendengar hal itu, sontak membuat Busaba merasa memiliki saingan alami. Di jam istirahat, Ocha yang kini menjadi teman sebangku Jindara memperingatkannya agar lebih berhati-hati pada Busaba yang doyan membuli. Hingga sesaat kemudian, teman SMP Jindara yang bernama Hong terlihat senang saat mengetahui Jindara pindah ke sekolahnya. Eta si bagong. Di tengah kebahagiaan, si rese Busaba kembali mencari gara-gara dengan meminta Hong untuk mengelap tai kotok di sepatunya. Melihat pembulian itu, sontak membuat jiwa keadilan Jindara bergejolak. Di keesokan harinya, Busaba yang melihat Uyah datang langsung melampiaskan kekesalannya. Menyadari nasibnya akan bonyok, Uyah yang cantik hanya bisa pasrah. Untung saja Jindara langsung menghentikan perbuatan Busaba yang semena-mena. Lantas, Jindara langsung menantang Busaba bayuan jika dirinya memang jago. Sungguh sifat asli seorang pembuli. Baru saja sekali terkena semos, Busaba yang tak terima langsung nyerenteng untuk menghajar Jindara. Namun untungnya, pelatih ubanan bernama Genjer langsung menghentikan kelakuan anak didik kesayangannya ini.
Sepulang sekolah, saat Jindara mengajak Hong dan yang lainnya nongkrong di Ojon Hub Cafe, Jindara meminta rekan-rekannya untuk melawan pembulian yang Bu Sabah lakukan, di mana menurut pengalamannya ketika di SMP, dirinya dan Hong sempat menjadi korban pembulian dari sosok gembrot berambut Dora. Namun setelah dirinya melawan, si pembuli yang kena mental akhirnya berhenti dan tidak mengganggu lagi. Setelah mendengar hal itu, Ocha yang muak mengajak rekan-rekannya untuk melakukan perlawanan agar Bu Sabah tidak membuli mereka lagi. Terlebih hubungan rahasia Bu Sabah dengan Pak Genjer membuatnya bebas melakukan pembulian di gedung olahraga. Tak cuma itu, menurut gosip dan cenah, Bu Sabah sempat melakukan abrasi dari hasil ngaduknya dengan Pak Genjer. Sontak Jindara pun kaget saat mendengar gosip itu. Hingga sesaat kemudian, Jindara langsung bergegas pergi membersihkan noda es krim yang menetes di roknya. Sontak Jindara pun kaget saat melihat sang kapten basket populer tiba-tiba berada di dekatnya. Di tengah kecanggungan setelah melihat paha mulus, sang kapten bernama Gun langsung mengajak Jindara berkenalan. อยู่ม.6 ใช่ปะ Jin. Saat Jindara Orongoh melihat ketampanan si kapten bernomor 10, Ocha meminta Jindara untuk menjaga jarak dari Gun karena Gun merupakan pacar Bu Sabah. ไม่รู้ว่าลองดู Di jam istirahat, Bu Sabah yang datang langsung mengajak Jindara ke rooftop untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Hingga setibanya di rooftop, Bu Sabah yang mendapat peringatan dari guru BK langsung memberikan dua penawaran untuk menyelesaikan permasalahannya, di mana yang pertama Jindara boleh adu mekanik sampai puas atau langsung salaman saja dan melupakan semuanya. Mendengar hal itu, sontak membuat Jindara kembali teringat pada apa yang ia lakukan 4 tahun lalu. Rupanya saat melakukan perlawanan, Jindara yang kelepasan setan nekat menghabisi si pembuli dari rooftop. Tak ingin kejadian itu kembali terulang, Jindara langsung menerima permintaan maaf Bu Sabah. Sepulangnya ke asrama, rupanya Jindara mempunyai pacar online yang selalu ia kirimi papaha. Hingga setelah cukup lama chattingan, Jindara yang penasaran meminta pacar online-nya untuk face reveal. Si anjing, sontak Jindara pun kaget saat mengetahui pacar online-nya merupakan Gun, si kapten basket paling terkenal se-SMA, dan tidak seperti kita-kita yang cuma jadi NPC di sekolah. Di keesokan harinya, Jindara yang akan pulang tiba-tiba dihampiri Bu Sabah, di mana ia meminta tolong untuk diantar ke suatu tempat. Oke, Kak. Setibanya di tempat tujuan, Jindara mulai heran saat Bu Sabah mengajaknya ke tempat remang-remang. Daita si goblay, tanpa diduga, Bu Sabah malah menjual Jindara sebagai bondon. Di tengah kepanikan, Jindara langsung mengeluarkan pisau untuk berjaga-jaga. Untung saja dengan teknik skill ombak yang ia pelajari, Jindara berhasil kabur. Di keesokan harinya, Jindara yang murka langsung melabrak Bu Sabah. Namun Bu Sabah dengan santuy menyangkal tuduhan tersebut, terlebih Jindara tidak mempunyai bukti untuk menuduhnya. Dirasa ini belum saatnya, Jindara yang kesal langsung pergi. Sesaat kemudian, Jindara yang mendapat pesan dari Gun terpikirkan cara untuk menuntut balas.
Di sore harinya, guna melancarkan aksinya, Jindara mengajak Gun COD karep di sekolah. Hingga saat Gun asik chattingan, Busaba yang menyadari Gun telah berselingkuh langsung membanting HP-nya. Di tengah panas dada, Busaba berkata jika dirinya sudah memberikan segalanya, termasuk jatah gabrut dan menuruti semua keinginan Gun yang mau kondo. Mendengar bacotan Busaba yang berisik, Gun berkata jika ia tidak benar-benar mencintai Busaba, di mana Busaba hanya ia jadikan WC untuk pipis dengan nyaman. Oh my god, sontak Gun langsung mules setelah Busaba tiba-tiba menyucuknya. Singkat waktu setelah insiden penusukan, pihak sekolah akhirnya mengeluarkan Busaba dan juga memblacklist Busaba dari seluruh SMA dan pertandingan poli. Hingga setelah beberapa hari Busaba dikeluarkan, para murid akhirnya bisa belajar dengan tenang. Beberapa hari kemudian, satu sekolah digegerkan dengan penemuan jasad Busaba yang tewas gelayutan di gedung olahraga. Di saat itu pula mereka pun merasa ngeri saat melihat rekaman CCTV Busaba sebelum melakukan diskon umur. Setelah melihat kengerian itu, Jindara yang ditunjuk sebagai perwakilan kelas meminta Ocha untuk menemaninya menghadiri upacara pemakaman Busaba. Saat upacara digelar, para biksu pun dipanggil untuk melakukan penyucian karena kematian Busaba dianggap tidak wajar. Akan tetapi, bersamaan dengan hal itu, sosok misterius terlihat melakukan ritual di tempat Busaba gelayutan. My god, sontak Jindara pun syok parah saat melihat jasad Busaba yang ngacleng dari peti tiba-tiba melotot. Di malam harinya, Ocha dan circle-nya yang ketakutan memutuskan menginap di kamar Jindara, di mana mereka takut arwah Busaba yang marakayangan kembali melakukan pembulian. Saat malam semakin larut, Ocha pun terbangun setelah melihat keanehan yang terjadi. Di tengah ketegangan, Ocha pun heran saat dirinya tiba-tiba menjadi Spider-Man. My god, apakah semua itu hanyalah mimpi biasa atau sebuah pertanda buruk? Di keesokan harinya, Genjer terlihat membacoti OB senior bernama Edoh setelah melihat bekas sesajen acak-acakan di lapangan. Akan tetapi, Edoh yang takut terkena suwe seumur-umur menolak untuk membersihkannya. Apalagi ia yakin sesajen ini merupakan bekas ritual sesat. Hingga di tengah percekcokan, Genjer meminta anak didiknya untuk membersihkan semuanya. Lalu sesaat kemudian, Edoh mengungkapkan jika sesajen ini seperti digunakan untuk memanggil arwah seseorang agar bisa menuntaskan dendamnya. Di mana dalam ritual ini, si arwah yang dipanggil hanya memiliki waktu 3 hari untuk menuntaskan dendamnya. Mendengar hal itu, sontak membuat para siswi ketakutan. Kira-kira siapakah orang yang melakukan ritual ini? Pura-pura nggak tahu dulu. Seketika Uyah ngejengkang setelah di jumpscare kepala Busaba. Di saat itu pula, semua orang berusaha menenangkan Uyah yang tak terkendali. Selang beberapa saat, Uyah langsung menceritakan semua yang ia lihat ketika sedang latihan. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba Edoh berkata jika Jindara dan circle-nya akan menjadi target kemarahan Busaba. Lalu tiba-tiba
Sontak mereka pun syok parah saat melihat Edoh kerasukan arwah Busaba. Untung saja ketika sang kapten datang, Edoh langsung tersadar dari kerusupannya. Beberapa saat kemudian, setelah mengalami teror dari jurig Busaba, Gun langsung mengajak rekan-rekannya pergi menemui seorang mage epik. Sesampainya di tempat tujuan, mage botak bernama Sucat menjelaskan jika Jindara dan circle-nya telah terkena santet pembangkitan arwah. Mendengar hal itu, sontak membuat Uyah kesal karena sudah mati pun Busaba masih rese. Mengetahui hal tersebut, Sucat langsung meminta muridnya untuk mengambilkan belati keramat guna menghadapi arwah Busaba. My God, karena Sucat masih epik, ia pun tidak kuat untuk melawannya. Kemudian Sucat meminta mereka untuk secepatnya mencari sosok si pengirim santet sebelum semuanya terlambat. Lantas sambil memberikan cai ompol suci, mereka pun harus menyiramkan cai ompol itu ke media santet si pelaku. Lantas bagaimanakah nasib si mage epik? Paduli bagong. Di keesokan harinya, Jindara yang akan pergi cekulah terlihat menghampiri Ceombeh yang akan membereskan kamar almarhumah Busaba. Melihat Ceombeh ketakutan, Jindara yang penasaran langsung menawarkan diri untuk membantu beres-beres. Di tengah pengecekan, Jindara pun syok saat ia melihat banyaknya bekas tespen di tempat sampah Busaba. Lantas sambil mencari petunjuk, Jindara pun semakin yakin jika memang Busaba adalah seorang wanita obralan. Setelah berhasil membuka tablet milik Busaba, Jindara langsung membuka riwayat percakapan Busaba dengan seseorang yang profilnya foto angka 13. Namun saat Ceedoh memanggil, ia pun panik saat melihat bayangan Busaba yang mendekat. Bukannya takut, Jindara langsung mengambil cutter dan menantang Busaba. Hampir saja Ombeh menjadi korban kepanikan Jindara. Di siang harinya, para murid terlihat fokus untuk menjalani ulangan kenaikan kelas. Tapi tiba-tiba betapa syoknya semua orang saat melihat jurig Busaba yang muncul di siang bolong ingin mengikuti ujian. Singkat waktu setelah teror Busaba semakin ekstrim, Jindara dan Gun langsung mendesak Pak Genjer untuk mengakui perbuatannya. Terlebih mereka yakin Pak Genjer telah melakukan ritual sesat untuk memanggil arwah Busaba. Apalagi ia tahu jika Pak Genjer memiliki hubungan khusus dengan Busaba. Hingga saat Pak Genjer terdesak, tiba-tiba saat Pak Genjer kerasukan, Busaba berkata jika memang benar dirinya memiliki hubungan khusus dengan Pak Genjer. Setelah diiming-imingi beasiswa menjadi atlet poli, ia pun diminta untuk melayani hasrat gabrut Pak Genjer selama 1 tahun penuh. Namun rupanya hal itu hanyalah heos semata. Lantas untuk mempermalukannya, Busaba langsung menunjukkan cacing mini milik Pak Genjer. Sontak para murid pun ketakutan saat melihat Pak Genjer pamer cacing.
Di keesokan harinya, Gun dan circle-nya terlihat mendatangi rumah Busaba yang kini terbengkalai. Tak cuma itu, mereka pun merasa jika ayahnya Busaba telah melakukan ritual untuk membalas kematian putrinya. Lantas, mereka pun sepakat untuk membongkar semua peralatan magic yang ada di rumah ini. Namun di tengah pembongkaran, tiba-tiba ayah Busaba datang dan menyerang mereka secara membagong buta. Di tengah kengerian, Hong meminta mereka untuk menyiram benda aneh yang ia bawa. Entah apa yang sebenarnya terjadi, mereka pun syok parah saat melihat ayah Busaba tewas tercucuk pagar. Di malam harinya, Gun dan Jindara terlihat mendatangi dukun Sucat yang sedang dirawat di puskesmas. Kemudian sambil menunjukkan gumpalan aneh, Jindara mengungkapkan jika mereka telah mematahkan kutukannya. Melihat hal itu, Sucat meminta mereka untuk segera melakukan doa di kuil supaya arwah Busaba menjadi tenang. Seusai berdoa, mereka yang menyadari hujan akan segera turun langsung pergi. Hingga saat berjalan menuju parkiran, Gun menceritakan tentang penderitaan Busaba yang selalu mendapat perlakuan kasar dari ayahnya, di mana ia merasa yakin jika kelakuan Busaba yang sering membuli merupakan pelampiasan dari kesengsaraannya. Hingga setibanya di parkiran, Jindara yang kebelet ngompol meminta Gun untuk menunggu. Seusai ngecewer, Jindara pun heran saat melihat jimat-jimat yang dijual di emperan sangat mirip dengan jimat yang ada di rumah Busaba. Kemudian, si penjual bernama Soang menjelaskan jika benda-benda ini merupakan jimat pelindung untuk menangkal gangguan jurig. Mendengar hal itu, sontak Jindara pun syok karena ternyata benda yang ia netralkan bukanlah media sihir. Di saat itu pula, Mage Sucat terlihat mengalami ketindihan ekstrim sampai mati. Kembali pada Gun yang sedang menunggu Jindara. My God, sontak Gun pun panik saat melihat Busaba yang kini mengincarnya. Tepat pada waktunya, Gun masih berhasil memasang sabuk pengaman. Hingga sesaat kemudian, Jindara yang datang berusaha untuk menolong Gun. Betapa lemasnya Jindara saat melihat sang kapten yang tewas menghantam besi bangunan. Kemudian scene beralih pada Uyah. Saat akan tidur, ia pun heran saat mendengar suara yang memanggilnya dari luar. Melihat Busaba yang ngejanteng di halaman rumah, Uyah langsung mengambil tablet untuk memastikannya. Di tengah teror mengerikan, Uyah yang kelilipan pulpen berusaha untuk kabur.
Betapa syoknya si ibu saat melihat putrinya yang cantik tewas kelilipan pulpen. Sementara itu, Ocha pun heran pada Hong yang malah mengajaknya melakukan ritual di TKP. Lantas Hong mengungkapkan jika ritual ini dilakukan supaya arwah Busaba menjadi tenang. Meskipun takut, Ocha yang polos akhirnya setuju. Kemudian saat ritual dimulai, Ocha pun meminta maaf atas apa yang circle-nya lakukan. Terlebih saat itu mereka tidak sengaja menghabisi Busaba. Sontak Hong pun kaget saat mendengar Ocha yang keceplosan. Dirasa rahasianya telah terbongkar, Ocha pun langsung menceritakan semuanya. Ketika itu setelah dikeluarkan dari sekolah, Busaba langsung melabrak Jindara yang telah mengirim papaha pada Gun. Di tengah adu mekanik, Busaba berkata jika seluruh cita-citanya kini telah musnah. Hingga saat Gun datang, Busaba yang kecewa langsung mengungkapkan unek-uneknya. Namun Gun yang telah mengetahui gosip Busaba dengan Pak Genjer merasa tidak sudi jika harus Salome. Setelah di epic comeback, Busaba yang terpojok langsung meminta maaf. Ia pun berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi. My God, entah siapa yang salah, ku tak tahu. Mereka pun syok parah saat Busaba tewas keselak jakun setelah menghantam tiang basket. Di tengah kepanikan, mereka langsung melakukan gimmick untuk menipu CCTV, di mana mereka berusaha memanipulasi TKP supaya Busaba terkesan melakukan diskon umur. Setelah mendengar hal itu, Hong yang kesal berkata jika orang yang telah membangkitkan arwah Busaba adalah dirinya. Di mana setelah kematian Busaba, Hong nekat menemui seorang mage mitik untuk mempelajari ritual pemanggilan arwah. Selang beberapa saat, Jindara yang datang langsung tahu jika Hong adalah dalang dari semua ini. Dan sungguh goblok, ternyata Hong memiliki kelainan, di mana ia justru merasakan kenikmatan ketika dibully dan disiksa. Dan setelah Busaba tewas, ia pun kehilangan itu semua. Lantas sambil mengeluarkan sate kelabang, Hong berkata jika dirinya akan memberikan tubuh Jindara kepada Busaba. Cukup GG dengan teknik Ghost of Lakley, Jindara berhasil melakukan epic comeback. Namun seketika ia pun panik saat melihat kelabang Goi berusaha merasuk ke dalam tubuhnya. Apakah rencana Hong akan berhasil? Beberapa hari kemudian setelah insiden tersebut, dengan perban yang melingkar di lehernya, Hong yang masih selamat terlihat menghampiri Jindara. Sungguh tanpa diduga, ritual yang dilakukan Hong berhasil membuat arwah Busaba memiliki tubuh baru. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan tapi ngeselin bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas sejelas-jelasnya. IMDb untuk film ini adalah 5,7 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Attack 13 2025. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.